Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ustazah, bersama Ustazah Tini, Ustazah akan mengajak kalian untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 semester 2. Sudah siap anak-anak Ustazah? Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak ustazah, baiklah, pada kesempatan hari ini Ustazah akan mengajak kalian untuk belajar tentang mengenal Asmaul Husna. Ya, kalian sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Iya, Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Ada berapa jumlahnya? Iya, ada 99. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah belajar Asmaul Husna, dan untuk yang berikutnya kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna. Yang pertama kita akan mempelajari Asmaul Husna Al-Ghaffar, kemudian Ar-Razzaq dan Al-Basir. Baik anak-anak ustazah, sudah siap? Yang pertama, Ustazah akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah kita mempelajari pelajaran tentang Asmaul Husna ini, kalian diharapkan bisa menyebutkan atau melafazkan Asmaul Husna Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, dan Al-Basir. Nah, kemudian kita bisa meneladani sikap meneladani. Yang kedua, anak-anak ustazah bisa memahami bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemberi rezeki, dan Maha Melihat. Baik anak-anak ustazah, yang pertama kita akan membahas tentang Al-Ghaffar. Ya. Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun. Ya. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan dosa. Jika kita berbuat dosa dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuninya kalau kita bertaubat dengan sebenar-benarnya. Dalam surat At-Taha ayat 82, Allah berfirman yang artinya, dan sungguh Allah Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan. Ya, apa itu taubat? Ya, taubat adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai dengan penyesalan dan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai dengan penyesalan. Itu taubat. Iya, taubat adalah
perbuatan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai dengan penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya tersebut. Ya, apa yang perlu kita pahami dalam memahami Asmaul Husna Al-Ghafar ini? Nah, Allah Maha Pengampun, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha besar. Dia maha mengampuni, ya, kepada hamba-hambanya, makhluk ciptaannya. Walaupun kita berbuat kesalahan, asalkan kita bertaubat benar-benar minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Ya, anak-anak ustazah, Allah saja maha pengampun, kita bisa mengikutinya, ya. Kita menjadi orang yang pemaaf, ya. Memaafkan kesalahan orang lain itu lebih baik, ya. Allah saja maha pengampun, apalagi kita, ya. Kita menjadi orang yang pemaaf. Baik anak-anak ustazah, anak-anak ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya Asmaul Husna yang akan kita pelajari yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada semua makhluknya, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk mendapatkan rezeki ini kita harus berusaha, ya, harus berusaha dan berdoa. Nah, dalam firman Allah surat Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Nah, mensyukuri nikmat Allah itu ada 3 cara. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati artinya meyakini bahwa segala kenikmatan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia atau siapapun. Caranya kita harus selalu meyakini bahwa semua rezeki yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ya manusia sudah berusaha, namun jika Allah belum mentakdirkan kita mendapat rezeki, maka tentu Allah tidak akan memberikan rezeki itu kepada kita. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah berusaha dan bertawakal, ya. Berdoa, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham anak-anak ustazah? Nah, jadi itu ya nak. Yang berikutnya bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Nah, dengan bersyukur dengan lisan kita, ya, bersyukur dengan lisan kita. Nah, bagaimana caranya? Iya,
memperbanyak ucapan-ucapan kalimat thayyibah seperti tahmid. Bunyinya bagaimana bacaannya? Tahmid, alhamdulillah. Kemudian tahlil, la ilaha illallah. Dan takbir, Allahu akbar. Nah, dengan memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran itu termasuk dalam bersyukur dengan lisan. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur yang berikutnya caranya yaitu dengan amal perbuatan, ya. Bersyukur dengan amal perbuatan artinya memperbanyak ibadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pada dasarnya kita menyembah dan beribadah itu hanya kepada Allah, tidak dengan yang selain Allah. Nah, anak-anak ustazah, Asmaul Husna yang berikutnya itu adalah Al-Basir. Ya, apa arti Al-Basir? Artinya Allah Maha melihat, ya. Allah melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya, ya. Allah melihat amal baik dan buruk setiap manusia, baik yang sembunyi maupun yang terang-terangan, ya. Setiap amal yang dilakukan oleh manusia pasti Allah akan mengetahuinya, walaupun bersembunyi di tempat yang terpencil sekalipun, tetapi Allah tetap melihatnya, ya. Maka anak-anak ustazah, kita harus senantiasa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, ya. Nah, baik anak-anak ustazah, dari ketiga Asmaul Husna yang sudah kita pelajari hari ini, kita akan mengambil kesimpulan bahwa kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun, ya, Maha Pengampun. Bagaimana cara kita meneladaninya, memahami Asmaul Husna yang ini? Yaitu kita supaya menjadi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, ya, menjadi orang yang pemaaf, ya. Yang kedua, Asmaul Husna Ar-Razzaq, supaya kita menjadi hamba yang selalu bersyukur. Allah berjanji bahwa jika kita selalu bersyukur, maka Allah akan menambah rezeki kita, ya. Kemudian yang ketiga, Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Nah, kita harus yakin bahwa Allah selalu melihat, selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham anak-anak ustazah? Ya, anak-anak ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.